Terima kasih Anda masih di ID Sore pemirsa. Ketua Komnas HAM Papua terjebak baku tembak antara polisi dan KKB di distrik Moskona, Teluk Bintuni. Peristiwa ini terjadi saat di distrik Moskona saat rombongan berupaya mencari kasat reskrim Polres Bintuni yang menghilang. Rombongan yang membawa Ketua Komnas HAM perwakilan Papua harus berlindung saat ditembaki KKB di Sungai Rawara, distrik Moskona, Teluk Bintuni. Kontak senjata terjadi setelah tim gabungan dari Brimob melakukan tembakan balasan. KKB yang terus terdesak akhirnya mundur ke dalam hutan. Kurang lebih pas jam 7:10 kami ditembak oleh kelompok sipil bersenjata. Kami berlima syukur bisa selamat melakukan perlindungan diri, 4 kali ditembak dan syukur mendapat perlindungan dari anggota Brimob melakukan tembakan balasan dan kami bisa selamat di sini. Seluruh rombongan berhasil selamat dan dievakuasi ke distrik Moskona, Teluk Bintuni. Perwakilan Komnas HAM berada di lokasi untuk mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang sejak 18 Desember 2024 yang lalu. Dari Bintuni, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya kita telah tergabung dengan Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ignatius Beni Prabowo. Selamat sore, Pak Beni. Ya, selamat sore Mbak Nadia dan pemirsa. Baik, Pak Beni, akibat kontak senjata di distrik Moskona ini apakah ada korban luka-luka? Ya, benar terjadinya penyerangan oleh sekelompok orang bersenjata ya, dari kelompok kriminal bersenjata yang ada di wilayah tersebut terhadap tim SAR pencarian yang berada di zona merah, yang kebetulan pada saat itu juga dari Kepala Perwakilan Komnas HAM dan juga beberapa dari yang hadir di situ ya, yang bersama-sama dengan tim dari Mabes Polri itu mendapatkan serangan. Namun tidak ada korban jiwa pasca terjadinya aksi serangan tersebut. Baik, kronologi dari kontak senjatanya seperti apa Pak Beni sampai rombongan Komnas HAM bisa ditembaki seperti itu? Ya, tentunya daerah tersebut kenapa jadi daerah pencarian zona merah, karena memang lokasi tersebut itu lokasi tempat jalur perlintasan mereka. Nah, di situ juga lokasi yang menjadi tempat kejadian perkara hilangnya itu Tommy Marbun yang terseret oleh arus sungai, di mana dia bersama timnya melakukan pemantauan terhadap salah satu DPO, dan memang pasca itu pemilihan kan tetap timnya itu melaksanakan pencarian terhadap DPO dan berpapasan sehingga terjadi perlawanan oleh DPO tersebut dan dilumpuhkan. Nah, memang itu daerah merah tempat KKB tersebut. Kita sudah menganalisa, sudah melakukan penyidikan. Memang posisi mereka beberapa hari yang lalu masih jauh. Nah, ini kan posisi mereka mendekat ini yang kita sudah antisipasi dengan kita menyiapkan perimeter pengamanan. Sehingga mereka suatu waktu pada mereka melakukan apabila benar mereka melakukan penyerangan, kita sudah antisipasi. Dan memang benar mereka melakukan penyerangan terhadap tim SAR yang melakukan misi kemanusiaan di sana.
Nah, kegiatan kami di sana itu dari tim SAR Mabes Polri, dari Brimob, didukung dengan pengamanan perimeter dari Brimob itu melakukan pengamanan kegiatan olah TKP dan olah rekonstruksi yang dilakukan oleh tim identifikasi dari Barreskrim dan juga Polda Papua. Di tempat kejadian perkara hilangnya Ibtu Tommy Marbun. Demikian, Mbak. Oke, distrik Moskona, wilayah rawan tempat perlintasan KKB. Artinya ada kemungkinan juga mungkin kasus menghilangnya Ibtu Tommy Marbun karena kelompok ini, Pak Beni? Ini masih dalam penyelidikan ya, Mbak. Saya tidak bisa menyimpulkan untuk saat ini. Yang jelas dari keterangan saat ini dan juga kita sudah melakukan olah rekonstruksi maupun olah TKP, namun kami belum mendapatkan hasilnya. Nanti akan kami update bahwa Ibtu Tommy Marbun itu hilang karena terseret arus sungai yang memang deras. Dan ini memang dibuktikan sendiri oleh tim, baik itu di zona kuning maupun zona merah. Dan di zona hijau juga, itu arusnya sangat deras. Dan tempat Pak Prits yang ditembak itu juga, itu kalinya cukup lebar. Lebih dari hampir 200 meter jaraknya, dan itu sangat di tengahnya sangat dalam ya. Nah, itulah apabila dilakukan penyeberangan tentunya akan terbawa arus yang sangat kuat oleh, apalagi untuk akhir-akhir ini memang cuaca yang ada di lokasi di daerah Moskona itu sering hujan, bahkan terjadi hujan dan angin badai demikian. Oke, pasca serangan ini kemudian pengamanan di sana seperti apa Pak Beni untuk memastikan keamanan dari warga sipil di distrik Moskona? Untuk di distrik Moskona jauh dari lokasi TKP ya, TKP hilangnya Ibtu Marbun maupun lokasi terjadinya kontak senjata antara KKB dengan tim SAR Mabes Polri. Nah ini jauh, bahkan untuk mengevakuasi Kepala Perwakilan Komnas HAM Pak Prits sendiri itu menggunakan helikopter. Oke. Dari lokasi Rawaran menuju ke distrik Mayado. Demikian. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Kombes Ignatius Beni Prabowo, Kabid Humas Polda Papua Barat. Sehat selalu, tetap waspada. Selamat sore Pak Beni. Baik, selamat sore, selamat. Ya pemirsa, sebelumnya Ibtu Tommy Marbun dilaporkan hilang diduga usai kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua pada Desember lalu. Hingga kini keberadaannya belum diketahui dan operasi besar-besaran pun digelar oleh tim gabungan TNI Polri. Kepada Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, untuk memberikan perhatian lebih kepada tim yang melakukan evakuasi atau tim yang melakukan penyisiran. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, terlebih khususnya Bapak Kapolda Papua Barat, untuk memberikan perhatian yang lebih. Saya mohon sekali Bapak, kita hanya ingin kita dapat kabar yang sepasti-pastinya bagaimana keadaan abang kita sekarang. Operasi pencarian personel Polri, Ibtu Tommy Samuel Marbun yang hilang di Papua terus digelar. Dalam operasi AB Moskona 2025, seorang personel Satgas harus dievakuasi setelah tersengat lebah. Meski sempat kritis, namun kondisinya terus membaik. Tadi baru saja kita evakuasi darurat personil Satgasar dari Korps Polri yang tergabung dalam operasi Alfa Bravo Moskona 2025. Untuk Satgasar ini sudah mendahului ya, dari 4 hari yang lalu sudah berada di hutan. Operasi AB Moskona memasuki tahap ketiga. 510 personel gabungan dikerahkan untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun.
Upaya pencarian sebelumnya sempat dilakukan pada 18 sampai 31 Desember 2024 dan tahap kedua pada 27 Januari hingga 2 Februari 2025. Hingga kini, keluarga masih menunggu kejelasan nasib Ibtu Tommy Samuel Marbun yang masih belum diketahui keberadaannya. Mantan Kasat Reskrim Polres Bintuni ini diduga hilang usai kontak tembak dengan KKB Papua pada Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.